Seorang istri memiliki suami yang punya kebiasaan meletakkan handuk basah di kasurnya. Meletakkan handuknya seperti ini begitu aja. Ya. Si istri sering ngomel pada suaminya, namun suaminya tak pernah berubah. Dan sang istri capek marah-marah. Kemudian si istri mulai ganti cara dengan menyindir. Bagus sekali ada handuk basah di tempat tidur. Ujarnya dengan sinis, atau kapan handuk bisa jalan sendiri ke jemurannya? Jadi dia nyindir. Dan apakah suaminya berubah? Tidak. Bahkan makin sebel sama si istri, akhirnya si istri merasa capek dan dia akhirnya membiarkan begitu saja. Dalam cerita ini, mengubah orang lain susah, apalagi untuk hal yang sudah jadi kebiasaan sejak lama atau sejak kecil, sangat susah sekali. Seperti di jalan umum ya, kita tahu kebiasaan buruk sebagian dari pengendara motor di jalan, main potong atau tiba-tiba nyelip di depan kendaraan Anda kemudian belok ke kanan. Saya sering kali ya, di mobil saya hampir aja saya nabrak orang atau motor yang nyelip, jadi potong, jadi dia nyelip saya sudah mau jalan, dia nyelip, kemudian langsung di depan saya ngambil arah ke kanan. Banyak yang sekali yang seperti itu. Dan kemudian lawan arus. Ini suatu kebiasaan yang sudah menjadi seperti mendarah daging ya di kota Jakarta ini. Dan saya tidak mau yang sampai pengendara seperti itu ada di sini. Jadi walaupun berkali-kali telah ditegur, diperingatkan, malah dimarahin, malah perkelahian terjadi, atau yang ditegur itu malah marah balik sama kita. Padahal mereka salah, kita tegur, marah balik ke kita, dianggap kita yang salah. Mereka tetap melakukan hal yang sama, tidak pernah berubah. Seperti rokok juga, kita punya brosur yang baru, walaupun merusak kesehatan juga dibungkusnya telah ada peringatan dan gambar yang mengerikan akibat dari rokok. Tapi mereka tidak melakukannya, tetap menyesatnya. Hal ini sama atau sangat tepat dengan dosa juga. Dosa, Alkitab telah memperingatkan bahwa upah dosa adalah maut, kebinasaan, hukuman ke dalam api neraka yang tidak pernah padam selama-lamanya. Bahkan Yesus telah mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dan saya melalui pembacaan atau melalui perkataan Yesus ini, saya tidak mau seorang pun di sini, jangan Anda merasa tersinggung, jangan Anda merasa marah, jangan Anda merasa tidak suka dengan omongan ini, omongan kebenaran ini. Tapi seharusnya Anda malah bertobat, malah bersyukur. Aku diperingatkan, aku tidak mau menang sendiri, aku tidak mau terlalu membenarkan diri. Tapi ini yang dikatakan Yesus, kita harus memperbolehkan Yesus ambil kendali di dalam hidup kita. Itu judulnya, ambil kendali. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya jika saya berdoa, Tuhan, terima kasih atas firman, atas penyertaan selama ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hancurkan segala kebebalan di dalam setiap pribadi kami Tuhan, di dalam gerejamu ini Tuhan. Hancurkan segala hati yang Tuhan beku, yang dingin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku ambil otoritas, aku ambil kuasa Tuhan, karena aku tidak mau Tuhan, Engkau juga tidak menginginkan gerejamu Tuhan menjadi hamba dan diperbudak oleh hawa nafsu, dosa kedagingan mereka Tuhan. Tuhan, biarkan firman-Mu seperti terang ini Tuhan menyala dan memberikan Tuhan pemilahan antara gelap dan terang, antara yang baik dan jahat. Tuhan, terpujilah nama-Mu dan serahkan semua apa yang akan Kau lakukan di dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Melalui firman-Mu, aku serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.
Kita akan melihat ambil kendali ya pada judul khotbah hari Rabu ini. Kita lihat pertama adalah supir pribadi. Kalau ada kalau saya mengatakan supir pribadi ini mungkin ada ingat dengan semaraknya berita yang di media sosial mengenai musibah maut yang menyebabkan meninggalnya pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kecelakaan yang terjadi sepanjang jalan tol Jombang, Jatim, Jawa Timur, KM 672. Supir yang bernama Tobagus Jody masih di dalam pemeriksaan, masih diperkarakan sebagai saksi dan kunci kecelakaan tersebut. Jadi berita ini sudah melukiskan banyak sekali atau sudah terpampang, terpajang di sosial media, di online, internet, bahkan di berita-berita. Dan ini berita yang sangat sekali tragis ya. Beberapa penyelidikan telah dilakukan, telah diselidiki bahwa saat di kilometer 500 terlihat supir Tobagus Jody ini merekam dengan menggunakan HP saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Anda mungkin bisa cari kebenarannya, tapi saya sudah melihat dan ada foto di Instagramnya, di story-nya dengan bangganya menunjukkan kecepatan 190 km per jam dan diunggah ke IG story-nya. Namun tak lama kemudian unggahan itu dihapus dari akunnya. Pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut bahwa tidak diketemukan bekas pengereman sama sekali. Ada yang dia mengatakan bahwa kelelahan, kecapean dan sebagainya. Kalau secara wajar kita ngomong itu, kalau misalnya tidak ada pengereman, berarti kalau dia ngantuk, dia nggak mungkin bisa menginjak pedal segitu dalamnya untuk kecepatan 190 km. Nggak ada tenaga. Karena untuk kecepatan segitu ya, Anda harus betul-betul injak itu sampai betul-betul mentok. Dan kita tidak tahu penyelidikan ini akan ditangani oleh polisi setempat. Ini sangat jelas dan wajar betapa parahnya kondisi yang ditumpangi, kondisi mobil yang ditumpangi oleh Vanessa sama suaminya ini. Jika Anda melihat fotonya, jadi semua itu terpapas habis di sebelah kiri. Mengapa tidak ada pengereman? Sudah diselidiki bahwa tidak ada pengereman karena semua ini terjadi dengan sangat cepat sekali. Dengan kecepatan tinggi 190 km per jam itu saja membuat mobil sangat sulit dikendalikan. Ditambah lagi jika pengemudinya tidak fokus, sumber mengatakan dia lagi main HP. Dengan kecepatan tinggi seperti itu dia lagi main HP. Ya memang jalan di tol karena ke Malang pakai jalan tol itu kan sepi banget, apalagi jam-jam segitu ya, sepi banget. Dia nyaman, jalannya besar, tidak ada lubang, jalannya mulus. Dengan kecepatan segitu tingginya dia tidak fokus, kemudian menabrak dinding beton. Habis sebelum dia menabrak dinding beton, dia menyerempet itu pagar besi sampai hancur ke sebelah kirinya dan kemudian mentok sampai ke pembatas di beton dan akhirnya mobil itu terpelanting ya, dan akhirnya menimbulkan kecelakaan yang sangat tragis dan membuat pasangan suami istri ini meninggal. Dan suatu hal yang paling tidak saya sukai adalah saat saya naik pesawat juga, saya nggak suka. Atau kendaraan umum lainnya, bahkan permainan umum seperti roller coaster, saya nggak suka. Karena apa? Karena bukan saya yang nyetir. Saya selalu, yang nyetir orang lain ini. Saya selalu malas, saya selalu nggak tenang. Dimana sama dengan hidup, kita tergantung kepada sebuah sistem yang mengendalikan hidup. Di dalam sistem dunia dikendalikan oleh sistem pemerintahan. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita seutuhnya. Anda juga mungkin juga memiliki perasaan yang sama seperti saya.
kalau orang lain memegang kendali, misalnya Anda dibonceng sama orang lain, dan saya tidak begitu, maka dari itu saya tidak begitu suka sopir pribadi. Saya berpikir saya lebih baik yang mengendarai aja daripada saya memasrahkan itu kepada orang lain. Dan saya, atau mungkin pastinya berpikir bahwa kalau saya mengendarai pasti kita lebih berhati-hati daripada orang lain yang mengendarai kendaraan saya. Namun tidak semua memiliki keseriusan dalam berkendaraan. Tidak semua memiliki pemikiran keselamatan dirinya dan juga orang lain. Banyak sekali di Indonesia seperti itu. Saya pernah melihat seringkali orang tua menggendong anak balitanya, bahkan bayinya, di tangan kiri, satu di tangan kiri gendong yang baru lahir, dan satunya memegang setir motorbike atau motor. Yang lebih parahnya lagi, si balita tidak pakai helm, tapi yang menggendong pakai helm. Jadi ini sesuatu hal yang absurd, ya, sesuatu hal yang gila banget menurut saya. Ini nggak pikir kalau misalnya ada sesuatu terjadi, bayinya yang mati duluan. Jadi banyak sekali saya temukan di jalan-jalan seperti itu. Bukan hanya sekali, dua kali. Mengapa mereka tidak berpikir sehat dan berpikir panjang ke depannya? Balita itu tidak tahu bahaya yang mengancam sebenarnya, dan seharusnya orang tuanya yang lebih tahu dan lebih berhati-hati. Tubagus sang sopir atau si Jody sang sopir pribadi sebenarnya, dan seharusnya lebih tahu bahwa dia tidak bisa gaspol 190 km per jam serta main HP menurut laporan ini. Sebenarnya dia tahu secara pribadi bahwa itu akan membahayakan, sedangkan Bibi dan Vanessa sedang tidur. Mereka tidak tahu bahaya mengancam. Jangan biarkan dosa mengancam hidup Anda dan mengendalikan hidup. Itu pesannya. Jadi ini sangat berbahaya saat kita memperbolehkan dosa mengendalikan hidup kita. Mari kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Tolong dibaca 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga dengan lawanmu iblis berjalan menjadi seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang orang. Dipersiapkan Roma 3 ayat 10. Jadi ini betul-betul sudah diperingatkan ya di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu itu iblis sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini sangat berbahaya sekali saat kita memperbolehkan dosa mengendalikan hidup kita, dan kita anggap itu fine-fine aja, itu aman-aman saja. Ini akan membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu dalam kenyamanan. Tadi sopir pribadi, sekarang dalam kenyamanan. Setiap orang tidak bisa menganggap remeh hal dosa dan merasa dirinya benar. Saya ulangi lagi, siapkan Roma 3 ayat 10. Setiap orang tidak bisa menganggap remeh hal dosa dan merasa apa yang dia perbuat itu benar. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Sepertinya tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mungkin Anda merasa itu benar, tapi bukan di hadapan Tuhan kalau Anda berbuat dosa. Mungkin apa yang Anda lakukan selama ini benar, Anda tidak menyakiti orang lain, Anda tidak merugikan orang lain, tapi Anda tahu itu bukan hal yang baik yang Anda lakukan sebagaimana Anda seorang percaya atau orang Kristen atau orang yang aktif di dalam gereja. Ada pula yang tidak percaya mengenai neraka juga. Banyak orang yang tidak percaya mengenai neraka, iman Tuhan, bahkan tidak percaya adanya surga dan neraka, bahwa hidup selesai, kalau hidup sudah mati, orang yang meninggal hidup itu tamat, tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada yang
percaya setiap manusia pada akhirnya akan masuk surga semuanya, walaupun kita orang goblok sekali, pada akhirnya nanti kita semua masuk surga. Jadi banyak konspirasi, banyak sekali teori-teori mengatakan bahwa aku percaya dengan reinkarnasi. Jadi banyak sekali untuk membenarkan diri atas perbuatan dosanya, supaya dia takut kalau dihukum, kalau ada neraka dan surga, pasti dia akan merasa hati nuraninya nggak tenang. Maka dari itu membuat suatu alasan membenarkan diri, membuat dirinya nyaman. Mungkin banyak pemikiran-pemikiran lain yang membenarkan diri sendiri bahwa apa yang aku perbuat gak ada masalah. Dengan berbagai macam teori dan alasan, kebanyakan orang meremehkan akhirat. Mereka meremehkan kekekalan. Kekekalan atau akhirat adalah sesuatu yang berdasarkan iman. Kenapa saya mengatakan ini? Kita sudah mendengar mengenai firman Tuhan mengenai iman. Banyak hal yang mengabaikan hal ini dengan cara lihat saja nanti, baru aku bertindak. Kalau iman, kalau dalam posisi iman tidak seperti itu ya, kebalikannya. Mungkin ada sisi baiknya ya, lihat aja nanti baru aku bertindak. Itu ada sisi baiknya mungkin. Tapi kalau kita mau berjalan dengan iman, kita tidak bisa melihat seperti itu. Kita bertindak terlebih dahulu, lalu kita lihat saja nanti. Itu sisi iman. Iman sesuatu yang tidak kita bisa lihat, tapi kita bisa buktikan. Seperti contoh yang kemarin, Abraham tidak melihat tanah Kanaan, tapi dia bertindak. Tapi kebanyakan orang menganggap akhiratnya nanti aja, kalau aku masuk surga atau masuk neraka nanti mungkin aku bisa menyesuaikan diri. Kita pernah membahas itu. Anda kalau sudah masuk di akhirat, Anda nggak seperti masuk di dalam kerjaan baru Anda, kemudian menyesuaikan diri, menyesuaikan orang-orang itu. Enggak. Anda langsung tahu apa yang ada, di mana Anda akan berada. Jadi nggak ada yang sisi ini harus ada iman. Kalau Anda percaya dengan akhirat, berarti Anda harus melakukan atau percaya dengan iman bahwa Anda tidak bisa lihat saja nanti baru aku menyesuaikan hidup, baru aku bertindak. Tidak, tetapi Anda bertindak terlebih dahulu dan lihat saja nanti. Perkara kekekalan adalah perkara yang serius, dan ini mengakibatkan penyesalan yang sangat tragis. Saya tidak tahu orang yang sudah meninggal sebelum kita di sini. Kita tidak tahu kemana mereka. Jika di dalam dunia ini orang bisa belajar dari penyesalan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, namun saat kita meninggalkan dunia ini, saat kita berada di akhirat, tidak ada kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Ini tragis. Jadi nggak ada Anda berbalik lagi, kemudian Anda tidak mengulangi itu lagi, tidak ada. Jadi kita di dunia ini kita belajar dari kesalahan ya, yang membuat hidup itu bisa sukses, bisa lebih baik. Tapi nanti kalau masalah urusan kekekalan, tidak ada kita belajar dari kesalahan kita. Itu sudah final ya, itu sudah finalnya. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27. Kalau dibaca, nyanyian yang sering kali Anda dengar. Ibrani 9. Jadi jelas dikatakan Alkitab ini penuh dengan kebenaran, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi tidak ada pengulangan kembali, maafkan aku Tuhan, aku mau lebih baik lagi, nggak ada. Kalau Anda menyia-nyiakan kesempatan selagi Anda masih tinggal di dunia, selagi sewaktu Anda masih hidup di dunia ini, Anda tidak menggunakan iman, Anda hanya oke, aku lihat aja nanti baru aku lakukan. Tapi kalau Anda melakukan dengan iman, Anda pasti akan melakukan itu terlebih dahulu, dan Anda tidak akan berani ya, atau Anda betul-betul punya takut akan Tuhan. Dan aku akan melakukan ini terlebih dahulu, dan aku tidak menanti-nantikan. Aku harus melakukan kebenaran terlebih dahulu. Aku tidak nanti dulu. Setelah orang meninggal, jiwa dan rohnya bukan milik mereka lagi, namun telah diserahkan kepada kedaulatan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki otoritas. Bukan milik orang itu lagi jiwa dan rohnya,
Sama seperti ketika seorang melakukan kriminalitas, mereka digiring ke pengadilan, orang itu diserahkan kepada kedaulatan hakim yang berkuasa, bukan jadi kehendak orang itu, keinginan orang itu, tetapi sudah diserahkan oleh hakim ini, dan hakim ini akan memproses sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan atau yang kriminal ini lakukan. Di dalam akhirat tidak ada yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki wewenang. Semuanya telah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Sama seperti di aturan pengadilan. Anda nggak bisa. Saya tanya saja. Kita bisa lihat kisah Lazarus di dalam Lukas 16, tolong dibacakan ini. Kisah Lazarus dan orang kaya. Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 24. Ini suatu contoh bukti bahwa pemenang kita sudah tidak ada lagi. Tolong dibaca Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 24. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Orang kaya ini telah mati lalu dikubur, dan sementara yang menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di kawan-kawannya. Lalu dia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihilah dan Lazarus supaya yang menjadikan ujung jarinya ke dalam air dan menjadikan lidahku, sebab urusan kita dalam neraka. Ini sangat mengerikan. Orang kaya ini tidak bisa ambil gelas, buka kulkas, ambil air dingin, semau dia dan minum sepuasnya. Untuk dahaganya, untuk rasa hausnya. Jangankan ambil segelas air minum, setetes air saja, di situ dikatakan dia tidak memiliki hak itu. Bayangkan itu. Anda nggak bisa, saya nanya saja, kalau Anda sudah berada di akhirat, berada di penghakiman Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita masih mempunyai kesempatan, bukan? Puji Tuhan. Kita masih memiliki kesempatan, mempunyai hak untuk menentukan keputusan kita. Sebelum keputusan itu sudah tidak lagi menjadi wewenang kita. Jangan Anda berada di dalam mobil merasa nyaman, gak ikut nyetir, tertidur dan memperbolehkan supir pribadi Anda nyetir. Jangan hidupmu nyaman dalam kebiasaan burukmu, nyaman dalam kebohonganmu. Intinya memperbolehkan dosamu mengendalikan hidupmu. Dan Anda menganggap aman-aman saja. Kebiasaan burukku seperti ini, aman-aman saja. Jangan seperti itu. Bertobatlah dari dosa. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, yang dikatakan di dalam ayat bacaan kita. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Anda nggak mau jadi hamba dosa. Kalau bisa Anda keluar dari perbudakan dosa. Tapi ada orang yang nyantai, ada orang yang nyaman dengan itu. Ya, aku bolong-bolong dalam perbuatan juga nggak ada masalah, dalam janji iman juga nggak ada masalah, bolong-bolong sama pelayananku juga nggak masalah, berbohong sedikit juga nggak ada masalah. Aku melakukan dengan apa yang aku mau, nggak ada masalah. Dikatakan, Yesus mengatakan, jika Anda hidup di dalam dosa, Anda menjadi budak dosa. Jadi apa? Hidup Anda dikendalikan oleh dosa. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Siapa yang mengendalikan ini? Manusia mengira dia tahu yang terbaik untuk dirinya, kan? Dia tahu hidupnya, dia tahu aku pokoknya lakukan yang terbaik untuk hidupku. Merasa aku bisa mengatasi semuanya, aku bisa menghandle semuanya. Vanessa dan Bibi adalah bos dari Jody ini. Aku yang gaji Jody, aku yang pegang kendali. Mereka merasa aman dan tertidur lagi. Ini saya cuma ambil untuk ilustrasinya. Dia merasa, oh sudah, ini sopir pribadi aku tahu. Kalau kita terlalu familiar dengan kebiasaan buruk kita, itu nggak bagus. Seperti mereka, familiar dengan sopir pribadi, nggak bagus. Itu ada sesuatu yang harus diperkarakan, karena Anda akan menjadi hamba dosa itu sendiri kalau Anda akan berubah. Jadi oke, kembali lagi sama cerita itu. Dia pegang kendali, aku tidur. Aku sama istri tidur, semuanya aman. Tidak menyadari bahwa dalam kondisi aman dan nyaman, sopir pribadinya inilah yang mengambil kendali. Sama juga dengan
Seperti banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya di dalam perbuatan dosa, hidupnya telah diambil kendali oleh dosa. Mereka tidak menyadari. Mereka merasa aman-aman saja, maka berpikir aku bisa menghandle aku bisa mengendalikan hidup. Bahkan meskipun dia sudah tahu dia sudah tidak benar, dia sudah salah, dia sudah tahu dia terjebak dalam kecanduan dosa, sudah tahu apa akibatnya nanti, tapi tetap aja, ya nanti aja dulu. Aku bisa handle kok ini. Nanti kalau aku sudah melakukan ini dan itu, baru aku mengatasi. Hadirin, saya peringatkan lagi, kalau Anda sudah nyaman, merasa aman dengan sopir pribadi Anda, itu ada sesuatu yang beres. Dalam arti, kalau Anda sudah nyaman dengan kebiasaan buruk Anda, dosa yang Anda lakukan, dan Anda merasa aku fine-fine aja, aku aman-aman saja, tidak ada masalah, aku tahu nanti bisa ngatasi ini, aku nanti bisa berbohong lagi, aku nanti bisa menutupi ini lagi. Hati-hati, karena tanpa Anda sadari, Anda menjadi budak dosa. Iblis mau semua manusia berpikir seperti itu. Terus terang, iblis mau membuat manusia senyaman-nyamannya di dalam hidup mereka. Nyaman terus di dalam kecanduan dosa mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan di dunia. Nyaman aja kamu, jangan sampai mereka terbangun. Dia mau, itu cara iblis, supaya kita tetap terjerat di dalam dosa, supaya dengan tidak adanya kesiagaan, kesiapan atau berjaga-jaga, semuanya santai-santai aman, semuanya baik-baik saja kok, hidupku juga baik-baik saja, aku masih diberkati walaupun aku bolong-bolong, walaupun aku gak ada komitmen dalam memberi, aku masih diberkati. Hati-hati. Atau bukan hanya dalam memberi aja, atau mungkin di dalam komitmen Anda, kedisiplinan Anda, motivasi Anda. Tapi Anda merasa aman-aman, ini masih bersembunyi, gak ada yang tahu. Iblis mau Anda semua berpikir seperti itu. Iblis mau Anda nyaman sekali. Kalau bisa sampai tidur juga gak ada masalah. Terhanyut di dalam kenyamanan dan dosamu juga gak ada masalah. Jangan sampai manusia terbangun, supaya ketika mereka lengah, ketika mereka lemah, mereka tidak ada kesiagaan, mereka tidak ada tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan dan kedisiplinan di dalam perkara-perkara Tuhan, iblis bisa mengambil alih kendali hidup. Tahukah Anda, baik Anda setuju atau tidak setuju, hidup setiap orang memiliki sopir pribadi. Dalam arti, hidup Anda dikendalikan oleh sesuatu, namun banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Mereka dikendalikan oleh apa? Kecanduannya, hobinya, gaya hidupnya, dirinya sendiri, kedagingannya, dikendalikan oleh hal-hal yang tidak baik. Banyak tanpa Anda sadari, dikendalikan oleh zaman sekarang, dikendalikan dengan internet, sosial media, game online, dating online, dan juga perkara-perkara pornografi online. Mereka dikendalikan. Kalau mereka nggak ngeklik, nggak main game satu hari, mungkin ada sesuatu yang benar. Kalau mereka nggak minum alkohol, ada sesuatu yang benar. Kalau mereka nggak merokok atau mereka tidak membuka situs porno, ada sesuatu yang kurang. Tahukah hidup Anda? Setuju Anda nggak? Anda setuju atau nggak setuju? Hidup Anda dikendalikan oleh sesuatu. Oleh sebab itu, para generasi modern, generasi zaman now berpikir bahwa Tuhan atau terlalu percaya dan melakukan sebuah kepercayaan terhadap sesuatu yang rohani atau yang terlalu lebay dalam perkara-perkara rohani, itu adalah brainwash. Brainwash. Oh, kamu dicuci otakmu sama ini. Oh, kamu masa mau gereja-gereja dulu sih? Oh, nggak ada kesenangan lain sih? Kamu dicuci otakmu sama itu, sama gereja itu. Oleh sebab itu, banyak golongan generasi modern
seperti di negara yang berkembang, negara-negara barat anti agama, dan mau menjalani gaya hidup sesuka mereka, gaya hidup bebas. Kita tahu apa yang terjadi di negara-negara berkembang ini. Yang mau melakukan apapun bisa. Banyak yang tidak percaya adanya Tuhan, bahkan banyak yang menolak dan mengejek Yesus Kristus sang penyelamat dunia yang mati di kayu salib dan bangkit untuk penebusan dosa manusia. Mereka ketawa, kamu orang kuno banget, kamu harus embrace ya, maksudnya memeluklah ini peradaban sekarang dunia ini. Jadilah pikiran yang modern thinking ya. Itu pemikiran kuno, itu Tuhan Yesus disalib dan sebagainya 2000 tahun lebih kuno, gak cool. Nah, kembali lagi, iblis mau kita nyaman dan merasa kita gak bersalah dengan kenyamanan itu, merasa kita tidak berdosa. Sama seperti apa yang dikatakan ular kepada Hawa ya. Masa siapa bilang kamu gak boleh makan? Bisa kamu makan, nanti kamu malah lebih hebat lagi kalau kamu makan. Ingat, jadi hal ini sudah diterapkan beribu-ribu tahun yang lalu, membuat manusia jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena iblis mau engkau nyaman, engkau tidak mengalami apapun, engkau tidak mengalami tekanan, engkau tidak mengalami duka cita. Nyaman aja sama hidupmu lah, sama pekerjaanmu, sama hobimu, nyaman aja. Kenyataan hidup manusia dikendalikan oleh sesuatu. Baca di dalam Roma 6 ayat 16. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Baca dengan jelas dan suara yang keras. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika kamu menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaati hamba orang itu yang harus mentaati, maka dosa yang membuat kamu pada kematian maupun kamu akan yang memberikan kepada kebenaran. Sangat jelas sekali. Kita semua manusia. Entah Anda mau nggak mau, Anda menolak ide saya mengatakan kalau kita semua manusia pasti di-brainwash, dicuci otaknya. Entah Anda setuju nggak setuju, terserah itu Anda. Tapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita semua adalah hamba. Entah kita hambanya Tuhan, di-brainwash oleh Tuhan, puji Tuhan, oleh Yesus Kristus yang memiliki kebenaran, puji Tuhan, atau kita di-brainwash oleh dunia, keinginan kita sendiri, keinginan iblis. Di dalam dunia, seperti yang saya katakan, jika seorang tidak dikendalikan oleh keinginan dosa, pastinya dikendalikan oleh keinginan Tuhan, keinginan untuk hidup benar. Kebenarannya ada di dalam Matius 6 ayat 24. Yesus mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan dua perbedaan yang mengendalikan hidup manusia antara Allah dan Mammon. Anda perhatikan itu sebelum saya tutup. Tanpa Allah, otomatis kita mengabdi kepada Mammon. Berarti manusialah yang menentukan mana yang baik dan jahat sesuai dengan keinginan diri sendiri. Dosa yang biasa disebut di Alkitab dengan kedagingan itu mudah sekali. Karena apa? Karena sudah menjadi sifat alami manusia. Karena sifat alami manusia itu dosa. Jadi mudah sekali kalau kita ikut kedagingan kita, kenyamanan kita, hawa nafsu kita, itu mudah sekali. Mudah sekali kalau kita mau mengikuti nafsu kedagingan kita. Kalau kita mau mengikuti diri kita sendiri, itu mudah sekali. Nah, kemudian tanpa Mammon, tanpa mengabdi ke Mammon, berarti otomatis Anda mengabdi kepada Tuhan. Karena apa yang Anda utamakan, perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara Mammon, atau perkara-perkara diri sendiri, perkara-perkara kesenangan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri. Jadi manusia menentukan mana yang baik dan jahat bukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kadang-kadang kita kan malas mau ke gereja. Aduh, sudah hari Minggu, tapi kita menentukan itu bukan dengan apa yang kita rasa ya. Akhirnya kita aku datang ke gereja. Atau mungkin aduh ada penginjilan.
mana yang kelihatan itu ya, atau aku pergi ke tempat lain. Jadi Anda menentukan basic atau Anda menentukan dengan dasar mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Despite atau walaupun Anda nggak suka mungkin perkara-perkara Tuhan, walaupun Anda nggak suka di dalam mungkin melayani, atau mungkin takut di dalam pimpin pujian, atau mungkin atau takut di dalam main gitar dan sebagainya, tapi Anda nggak melakukan itu dengan basic, dengan dasar menentukan mana yang baik, mana yang nggak baik untuk diri. Jadi itu tanpa mau otomatis Anda dengan Tuhan. Manusia menentukan mana yang baik dan jahat bukan sesuai dengan keinginan diri sendiri, tetapi mereka mau hidup kudus yang biasa disebut hidup di dalam roh atau hidup dengan roh. Dan hal ini mudah? Tidak, karena ini bukan sifat alami manusia. Karena sifat alami manusia apa? Dosa. Jadi ketika kita mau hidup di dalam roh itu sulit sekali. Sulit sekali. Dan tidak mudah. Banyak tantangan. Karena bukan sifat alami manusia. Oleh sebab itu kalau Anda membaca di dalam Galatia 5, saya akan bacakan dan saya akan tutup dengan sebab keinginan ayat Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau Anda melakukan keinginan roh, keinginan Tuhan, Anda pasti tidak melakukan apa yang Anda kehendaki untuk diri Anda sendiri, walaupun itu sulit. Dan inilah orang-orang di Alkitab yang hidup dengan biarlah hidup dikendalikan oleh Tuhan. Makanya mereka bisa jadi martir, bisa dibunuh, bahkan orang-orang sampai sekarang Kristen di banyak pelosok, di berbagai dunia ini, mereka bisa hidup seperti itu karena keinginan di dalam hidupnya adalah keinginan roh yang berlawanan dengan keinginan daging, bukan untuk kesenangan dirinya sendiri. Maka dari itu Paulus mengatakan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena apa? Karena aku tidak menuruti keyakinanku sendiri. Aku tidak mengikuti keinginanku, kedaginganku sendiri. Ketika aku bangun pagi, aduh berat sekali, aku nggak bisa berdoa, atau aku nggak bisa baca Alkitab, tapi aku harus mengikuti roh. Aku harus baca, aku harus setia. Ketika Anda tidak mau perkara-perkara Tuhan, ini nanti jam 5 nanti ada satu, ada catur, males ya. Mending aku main aja ngapelin cewek. Bawa cewek ke sini, ada cewek. Supaya ikut gabung main catur juga. Amin. Oh, yang ada cewek cuma hari saja. Ada saudara ini kan? Jadi itu. Jadi bukan keinginan daging kita yang kita selalu utamakan, tapi keinginan Tuhan. Mari kita sama-sama dudukkan kepala. Judul ambil kendali. Pertanyaannya pada petang hari ini, siapa yang mengendalikan hidup Anda? Siapa yang mengendalikan hidup Anda sejauh ini? Oh, saya sendiri pasti. Ya betul, dari kamu sendiri, dari yang lebih tepatnya dari keinginan dirimu sendiri. Betul kan? Betul. Gak ada peraturan hidup. Gak ada yang ngatur hidupku. Aku ngatur hidupku sendiri. Aku lebih tahu, aku bisa handle semuanya. Ya kita lihat aja nanti kalau aku ngerti ya. Oke, jadi pertanyaannya kembali lagi, siapa yang mengendalikan hidup?